ya, aku lihat di TV. Waduh, hebat banget. Katanya Suaranya lantang, tegas, keren banget deh. bukan kolonel. Nggak ada lawannya. Tadi gitu saya dengarnya. Kalau aku nggak mungkin bisa. Nggak bisa. Tadi Mas Adam bilang, begitu aja mah kecil. Saya lihat tadi jari ini begini. Maksudnya apa itu? Enggak, maksudnya ini loh ada kotorannya. Wah, hebat loh Mas kemarin tuh. Iya. Wah, hebat banget. Ya hebat. Yang tadi gimana? Yang tadi gimana? Oh enggak, tadi cuman main-main aja. Bercanda. Silakan. Pak Kolonel Andike, Komandan Upacara di HUT RI ke-77 di Istana. Kita berikan tepuk tangan dong. Silakan kita duduk dulu boleh ya Pak. Waduh. Selamat datang Bapak Kolonel Pelaut. Wah, Bapak Andika. Ini luar biasa ya. Saya kemarin tuh Bapak Andika. Bapak Andika benar. Bapak Andika. Terima kasih kehadirannya di Rumah Idaman pagi hari ini, Pak. Matur nuwun. Wah, Bapak hebat banget loh. Semua orang itu tertuju kepada Bapak semua pagi kemarin tuh. Bangga Pak lihatnya. Ya, Mas Indra, terima kasih. Ya kita aja bangga ya Budi. Bangga dan terharu sampai menitikkan air mata. Ini gimana masa keluarganya sih, Bapak Pak? makin bangga nih. Bapak aslinya dari mana sih, Pak? Kami sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Andike Sri Mutia, pangkat Kolonel Pelaut, korps saya Pelaut. Saya dari asalnya dari Bukit Tinggi, Bukit Tinggi. tanggal 12 September 1976 lahirnya. Mungkin saya juga meluruskan sedikit dari yang kemarin disampaikan infonya saya kelahiran 71. Oh. Tapi KTP-nya saya 12 September 76. Oh, kelihatannya kayak lahir 96 sih Pak. Oh, nggak mungkin Mas ya. Masih muda. Salah nih. Saya dari Surabaya, lulusan Akademi Angkatan Laut Angkatan 98. Sekarang jabat dasarnya adalah Komandan Pusdik Pelaut di Kodik Latal Surabaya. Demikian. Sebelumnya kan ada 4 calon pemimpin nih. Tahu-tahu begitu dipilih gimana perasaannya? Yang jelas pertama sekali saya ucapkan alhamdulillah waktu terpilih saya dipercaya untuk memimpin kegiatan upacara detik-detik proklamasi kemarin, upacara penaikan bendera dari 4 kandidat tersebut. Ini merupakan tantangan dan juga ini merupakan amanah dan kepercayaan saya. Jadi harus disiapkan semaksimal mungkin dan saya harus memberikan yang terbaik karena ini adalah momen yang tak akan terulang lagi. Jadi kita harus maksimalkan baik sisi penampilan, suara, persiapan fisik, persiapan mentalnya kita siapkan dengan baik. Alhamdulillah lancar ya Tapi kemarin ya pengumumannya Pak. gimana sih Pak? Apa tahu-tahu di bawah kursi ada amplop? Terpilih gitu Berangkat gimana? haji ternyata. Amplop berangkat haji. Kalau tamu-tamunya lucu gini, aku bisa nggak laku. Jadi kemarin itu setelah kita melaksanakan seleksi tingkat pusat sampai pelaksanaan gladi di istana, gladi kotor, dan sampai gladi bersih dan diinfokan ke kami dapat sebagai pelaksana upacara di pagi hari penaikan diinfokan kita harus siap karena kita sudah persiapan dan latihan sebelumnya. Ya Pak ya. Calon-calon komandan upacara di istana atau acara detik-detik proklamasi ini jelasnya kan sudah diambil dari kolonel-kolonel di tiap-tiap matra darat, laut, udara, dan polisi yang terbaik, yang mempunyai dedikasi, kinerja, prestasi kerja yang baik, dan disaring lagi di tingkat pusat sehingganya dengan mengikuti juga seleksi komandan upacara ini insya Allah juga nanti dapat prestasi dan reward juga karena mereka sudah memang yang terbaik sebelumnya. Aduh Pak, keren banget. Nah Mas Adam, ya ternyata memang bukan cuma jadi pemimpin upacara kemudian teriak-teriak aja, nggak gitu. Prosesnya panjang Mas. Iya, makanya itu latihan untuk persiapan upacaranya itu mulai kapan Pak? Latihannya itu diawali dengan kita tes di daerah dahulu. Saya tesnya di Surabaya, dilanjutkan lagi tes di tingkat Matra Laut di Mabesal. Kemudian juga rekan-rekan dari matra lain juga seleksi dan latihan di matra mereka masing-masing. Setelah itu disaring lagi orangnya menjadi tiap-tiap matra 2 orang. Dari matra laut kami 2 orang, berkumpul di Cibubur dari matra lain berarti 38 orang. Darat, laut, udara, dan matra polisi. Dari seluruh Indonesia tinggal
itu tuh, 8 orang itu. Ini benar-benar ini ya seleksi banget ya hingga mengerucut gitu. Akhirnya terpilih beliau ini yang luar biasa, Pak Komandan ya. Pak Komandan, kita ajarin Boleh dulu. dicoba lagi Pak, seperti yang apa menjadi komandan upacara kemarin tuh. Dicobain. Emang kamu Coba mau lagi. Boleh, boleh. diajarin? Barangkali Ajarin saya Mas Adam, bisa ajarin Mas gitu. Adam. Bapak, Gak apa-apa teriak-teriak gini ya, Nggak Pak. apa-apa. mohon izin kalau Justru- ada Aduh salah satu. penasaran nih. Justru tenang yang banget. boleh tuh teriak-teriak kalau bisik-bisik sama perempuan. Genit banget nih Mas Adam. Oke, Pada saat laporan, Iya. pada saat laporan. kita akan bawa pedang, kita laporan. Ada hitungannya gitu ya Pak ya? Ada. Jadi jarak dari posisinya komandan upacara ke tempat laporan itu sudah ada hitungan langkahnya, Mbak Ibu. Oh. Jadi pada saat kita berhenti, kan Bapak Presidennya kan di atas nih. Ya. Mimbar di atas, jadi didanakan kepala ke atas, terus kita sampaikan laporannya. Lapor upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022 siap dimulai. Bapak Presiden menjawab, laksanakan, kita balas, laksanakan, kembali lagi ke bawah, balik kanan. Silahkan, Mas Adam. Oh. Aku yang hormat-hormat aja Pak, yang suaranya lantang, yang menunjukkan wibawa lelakinya itu Pak. Gitu. Yang Itu belum ya? belum. Kita misalnya penghormatan kepada inspektur upacara. Ya. Jadi diawali dulu dengan apa-apa perhatian. Kepada inspektur upacara. Baru apa-apa pelaksanaan. Hormat senjata. Gerak karena kita ada senjata. Silahkan Mas. Oke. Coba. Masih kurang pendek lagi? Langsung lantang aja Pak. Langsung lagi. Seperti yang kemarin Pak. Kalau seperti Bapak di lapangan ya Pak. Sama kayak di lapangan tuh Pak. Ya, Kalau ya, bicara baik. yang keras seperti kemarin tuh loh Pak. Oke. Kalau dekat saya jangan grogi Pak. Sampai dulu. Aku sudah nggak gigit lagi Pak. banget sih. Oke. Kita bawa pedang misalnya. Pedang. Bawa pedang, bawa pedang. Di mana tuh? Yang mana lu? Di sini. Kalau Bapak ini bawa pedang, kalau aku beda. Apa? Bapak oncor. Baik, kita kasih apa-apanya. Iya. Kepada inspektur upacara, hormat senjata. Gerak. Kita hormatnya pakai pedang. Tapi kalau tidak berpedang, pakai hormat tangan. Oh, Mas Adam bisakah? berarti nggak perlu terlalu lebar ya mukanya ya. Bisa harus lebar karena Ayo, coba, ruangnya coba. luas. Kepada pemimpin upacara, Inspektur upacara. hormat. Inspektur upacara. Inspektur, jangan kira-kira dong. Inspektur upacara. Oh, Iya. kepada Yang keras dong. pemimpin upacara, hormat. Harus lantang, harus hormat. Harus lantang. Bapak Andika itu suaranya lantang tapi Intonasinya beda ya Pak? Oh. Beda intonasinya. Beda. Kalau Bapak ini lantang hanya suara apa sarapannya tuh banyak. Aku belum nanti. Intinya adalah memang tidak mudah ya untuk menjalankan tugas kemarin di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 di depan Presiden dan seluruh rakyat Indonesia. Jadi Bapak apresiasi tertinggi untuk tugas yang sudah dilaksanakan dengan baik ya Pak ya. Semoga Pak Kolonel Laut Andika ini selalu sukses Pak, sehat Amin. selalu ya Pak ya. Terima Nah, kasih itu juga yang atas diharapkan. kehadirannya di Rumah Idaman. Mudah-mudahan Bapak Andika beserta keluarga diberikan kesehatan dan kita bangga sama Bapak. Setuju. Terima kasih, Mbak. Nah, dan juga kemarin ini ada satu juga yang membuat kita bangga, yaitu penerjemah bahasa isyarat yang ada pada saat pelaksanaan upacara. Karena pada saat kita lagi nyanyi bareng, joget bareng, ternyata Beliaunya beliau juga joget ikut sambil memberikan menerjemahkan. bahasa isyarat. Nah, bagaimana caranya untuk menjadi seorang penerjemah dan seperti apa serunya? Tenang, besok kita akan undang ke Rumah Idaman. Kita lihat dulu ya sedikit cuplikannya, ini dia. Kita kembali lagi di Rumah Idaman. Setelah kita lihat VT dari Ibu Rosana dan juga
penyintas HIV pagi hari ini udah hadir di sini di Rumah Idaman. Matur nuwun Ibu udah nyampe di sini. Sehat selalu. Alhamdulillah. Ini Mak Ipeng sudah berapa lama Ibu ngopenin? Dari tahun 2015. Dari tahun 2015. Oh, dari tahun 2015 sampai saat ini masih mendampingi orang dengan HIV. Jadi Mak Ipeng sebagai kader pendamping penyintas HIV. Nah, sebenarnya saya pertama-tama kan memang kader seperti biasa kebanyakan kader PKK, Posyandu, Posbindu gitu ya. Pada suatu saat diberi kesempatan mengikuti pelatihan penyakit menular gitu. Nah, penyakit menular yang waktu itu dibahas tentang HIV/AIDS gitu. Terus saya tertarik merasa ada panggilan juga di dalam hati saya ya. Karena kan mungkin dianggapnya orang dengan HIV ini bukan HIV-nya sebenarnya ya, yang dianggapnya mungkin kenapa dia bisa menjadi positif HIV gitu, mungkin penyebab itunya karena kan mungkin sebagian masyarakat menganggapnya gimana gitu orang dengan HIV itu stigmanya jelek gitu, tapi saya tertantang gitu. Apalagi kita nih nolongin orang, kita nolongin, ada suratnya juga ya di Al-Quran, nolongin anjing yang itu aja waktu zaman Nabi itu kita dapat pahala, apalagi nolongin orang gitu. Itu aja mungkin sedikit kenapa saya mau membantu teman-teman orang ODP tersebut gitu. Mohon maaf nih Ibu, ini pendampingan atau treatment seperti apa yang Mak Ipeng berikan untuk penyintas HIV ini? Pertama-tama mungkin ya kan saya dapatnya juga apa dari rumah sakit atau dari tetangga, karena memang saya sudah lama terjun juga banyak yang tahu kayaknya ini ada yang sakit gini-gini, langsung kan saya datang tuh ke rumahnya seperti tadi ya yang udah dicontohin gitu, saya datang ke rumahnya langsung saya bawa ke rumah sakit atau puskesmas, kan sudah bisa juga di kota saya itu melayani pemeriksaan HIV gitu. Setelah saya periksa ini saya dampingi peminum obatnya, soalnya kan minum obatnya juga seumur hidup gitu. Selain pendampingan minum obatnya, kesehatannya. Nah, kami juga nih bersama-sama ada beberapa orang teman-teman kader di Depok, itu kita sama-sama mencari kegiatan lain nih. Kan dia kan bosen juga, bete nih. Kita bekerja sama dengan dinas-dinas terkait untuk mengadakan pelatihan. Maka kan ada beberapa juga nih perusahaan yang setelah diketahui mereka positif kadang-kadang diberhentiin dari kerjaannya. Nah di situ kita nyari dulu pelatihan atau kegiatan-kegiatan lain yang istilahnya membangun mereka tidak mudah putus asa gitu. Ada nggak rasa ketakutan ketika Ibu menjadi pendampingan pada putra-putri penyintas ini? Saya ada rasa khawatir, ketakutan nggak buat diri sendiri atau mungkin buat keluarga gitu? Takut tertular. Takut tertular gitu. Nah, karena saya tahu ya penularannya hanya melalui 4 cairan tubuh gitu aja. Yang saya tahu itu karena selama ini kalau memang saya takut tertular, mungkin saya menjadi anak yang paling durhaka di rumah karena setiap hari teman-teman ini makan, kita main, ada pengajian juga di rumah. Nah, mungkin yang paling tertular nanti orang tua saya karena mereka kan sudah di atas 70 tahun gitu. Dari keluarga sendiri tidak ada penolakan ketika awal-awal berusaha untuk menjadi pendamping dari penyintas HIV/AIDS ini? Nggak ada sih, alhamdulillah Langsung, berjalannya lancar gitu ya. Keluarga juga Support ya? keluarga cukup, karena makan ibu saya, mak saya di rumah juga kalau mereka datang makan aja gitu kan, karena soalnya ya, maaf aja ya, karena kebanyakan ini memang dari ekonomi menengah ke bawah yang saya tanganin gitu. Jadi kayak semacam mereka waktu itu BPJS yang nggak bisa ditebus, pada saat itu dia keguguran. Nah itu kita berusaha tuh nyari ke Basnas atau mana organisasi yang istilahnya bisa menanggulangi. Mereka kan nggak tahu harus kemana dalam posisi keguguran waktu dulu gitu. Makanya kayaknya peran-peran kita tuh sebenarnya dibutuhkan banget di mereka gitu. Selain tidak menstigma dan mendiskriminasi mereka, bagaimana kebutuhan mereka tuh ya meskipun nggak banyak, saya siapa di kota saya sih bukan siapa-siapa, tapi saya hanya bisa sebagian kecil berbuat untuk kota saya gitu. Luar biasa sekali loh Mak Ipeng, bangga